سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keberadaan cicak menjadi salah satu hewan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehadirannya yang seringkali terlihat menempel di dinding rumah membuat kita terbiasa dengan kehadiran binatang kecil ini. Meskipun kadang tidak terlalu mengganggu, tetap penting bagi kita untuk tetap waspada. Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa cicak termasuk dalam kategori binatang yang berbahaya dan berpotensi membahayakan kita. Namun di balik sisi yang mungkin menakutkan itu, kita juga dapat melihat keberadaan cicak sebagai salah satu petunjuk dari Allah. Dalam agama Islam, hewan-hewan seringkali dianggap sebagai tanda-tanda atau isyarat dari Tuhan. Banyaknya cicak di rumah ternyata memiliki dua makna yang sangat saling bertolak belakang, yaitu sebagai pertanda buruk sekaligus pertanda baik, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Keberadaan cicak di dalam rumah seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki sentuhan mistis oleh beberapa orang di Indonesia. Bagi mereka yang mempercayai hal semacam itu, kehadiran cicak yang jatuh di dekat penghuni rumah juga dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana atau nasib buruk. Selain itu, tak sedikit juga meyakini bahwa suara cicak terdengar di dalam rumah merupakan pertanda kedatangan kuntilanak. Walaupun begitu, terlepas dari kepercayaan yang diyakini sebagian orang, sebenarnya terdapat alasan mengapa reptil ini kecil ini sering terlihat berkeliaran di dalam rumah jika dilihat dari sudut pandang keagamaan. Memahami ilmu hikmah Allah dalam menciptakan makhluk adalah hal yang penting, karena selain cicak, setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah yang beragam. Pertama, keberadaan makhluk tersebut merupakan ujian dan kebaikan bagi manusia. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari mereka. Sebagai contoh, lebah yang diciptakan Allah memberikan madu yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran. Demikian pula nyamuk yang diciptakan Allah memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan sejenisnya. Maka penciptaan makhluk-makhluk ini menjadi ujian bagi kita untuk memperoleh manfaatnya, karena di balik penciptaan tersebut terdapat hikmah yang tersembunyi. Kedua, makhluk-makhluk tersebut diciptakan sebagai tanda atau ujian yang menghadirkan bahaya yang harus dihindari. Misalkan, Allah menciptakan nyamuk sebagai tanda adanya lingkungan yang kotor, atau sebagai peringatan akan adanya penyakit yang harus dihindari. Ketika Allah menciptakan nyamuk atau lalat, Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus dijauhi untuk kebaikan kita. Ini adalah salah satu cara Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa ada hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan sekitar kita. Sebagaimana keberadaan cicak, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan cicak masuk rumah. Cicak umumnya menyukai serangga sebagai makanan utamanya. Reptil kecil ini sering memangsa laba-laba, siput, ulat, dan sejenis berbagai jenis serangga yang merayap dan merangkak. Selain serangga merayap, cicak juga suka menyukai hewan yang terbang, seperti lalat, nyamuk, laron, dan jangkrik. Jika rumah tempat bersemayam bagi serangga-serangga tersebut, kemungkinan besar cicak akan ditemukan di dalamnya. Cicak biasanya menunggu di sekitar lampu atau sumber cahaya lainnya untuk menangkap serangga yang terbang. Sebenarnya kehadiran cicak di rumah dapat membantu mengurangi populasi serangga yang mengganggu. Namun terkadang keberadaan mereka membuat rumah terlihat kotor. karena kebiasaan meninggalkan kotoran yang dapat menyebabkan rasa jijik.
dan beresiko menyebarkan penyakit seperti salmonella. Oleh karena itu, hewan-hewan yang mengganggu seperti nyamuk, lalat atau bahkan cicak bukanlah tindakan kejam, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad selalu memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa membunuh cicak mendapat pahala. Dari umum syari, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh al-wajah. Dan Rasulullah bersabda, dahulu al-wajah meniupkan api kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari Aisyah telah mengabarkan bahwasanya Nabi bersabda, bunuhlah al-wajah, karena sesungguhnya ia meniupkan api kepada Ibrahim. Dia berkata, sesungguhnya Aisyah membunuh wajah kecil tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh untuk membunuh al-wajah dan menamainya tawasik atau merusak. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab An-Nihayah fi Qarib al-Hadis disampaikan, fuwaisikoh itu isim tazkir dari kata fasik. Secara etimologis, kata fasik bermakna keluar dari jalur yang lurus. Oleh karena itu, orang yang bermaksiat disebut sebagai orang fasik. Dalam hadis, tikus disebut sebagai fasik karena kebiasaannya merusak saat keluar dari sarangnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa al-wajak dan Sa'am Abros termasuk dalam kategori fawasik atau hewan kecil yang merusak. Kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kemudian menjelaskan bahwa anjuran untuk membunuh al-wajak dalam hadis tersebut didasarkan pada kemampuan hewan ini dalam menyebarkan penyakit seperti pada masa Nabi, di mana al-wajak dianggap sebagai penyebab penyakit kusta. Hal ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Undratul Qori bahwa terdapat zat pada al-wajak yang dapat menyebabkan penyakit kusta. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan agar al-wajak dibunuh. Bahkan semakin cepat al-wajak dibunuh akan semakin baik, karena akan mendapatkan lebih banyak pahala. Seorang yang membunuh al-wajak sekali pukul akan mendapatkan pahala sebanyak yang telah ditentukan. Jika al-wajak dibunuh 2 kali pukul, maka pahala akan berkurang dari pukulan pertama. Dan jika dibunuh 3 kali pukul, pahalanya akan berkurang lagi dari itu. Hal ini dijelaskan dalam hadis lain, di mana dalam sekali pukul terdapat pahala sebanyak 70 kebaikan. Jadi ketika membunuh cicak, selain mendapatkan pahala, kita juga menghilangkan keburukan yang mungkin timbul, termasuk mengusir keberadaan jin yang senang berada di tempat-tempat yang kotor. Beberapa jin dikatakan dapat menjelma menjadi cicak untuk menyebarkan racun sihir di rumah. Rasulullah juga telah memberitahu kita bahwa jin terdiri dari 3 kelompok. Pertama, ada jin yang selalu berada di udara dan terbang tanpa bentuk fisik. Kedua, jin yang mengambil wujud hewan melata seperti ular, anjing termasuk cicak. Ketiga, jin yang memiliki tempat tinggal tetap dan suka bepergian. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kita perlu berhati-hati dengan kehadiran cicak di rumah, karena bisa saja rumah kita adalah sarang jin atau ada jin yang mampir membawa sihir. Selain pandangan bahwa cicak adalah pertanda banyaknya jin di rumah, namun ada pula yang berpendapat justru banyaknya cicak di rumah pertanda penghuni rumah adalah orang yang soleh atau bahkan waliullah. Keberadaan banyak cicak di suatu rumah bisa jadi adalah ciri atau tanda bahwa penghuni rumah tersebut adalah wali-wali Allah atau kasih-kasih Allah. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang Siti Aisyah
yang memberikan contoh terkait cicak. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa dirinya temu Aisyah dan di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai kaum ibu mukminin, apa yang kau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Siti Aisyah memiliki sebuah tombak khusus yang digunakan untuk membunuh cicak di rumahnya, yang menandakan bahwa di rumah Siti Aisyah terdapat banyak cicak, karena di dalam rumah tersebut ada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa cicak memusuhi orang soleh, seperti Nabi Ibrahim, dengan meniupkan api ke arah beliau. Ketika semua binatang ingin memadamkan api, cicak-cicak ini malah ingin membuat apinya menjadi semakin besar. Dari kejadian tersebut dapat dipahami bahwa bukanlah para nabi, wali Allah atau orang-orang soleh yang menjadi musuh cicak, melainkan cicak yang menjadi musuh mereka. Oleh karena itu, cicak dianggap sebagai mengganggu atau perusak. Cicak juga mengganggu orang-orang soleh dalam beribadah. Seperti misalnya, ketika orang soleh berzikir dalam keheningan, cicak-cicak bersuara seperti menertawakan, sehingga konsentrasikan menjadi buyar. Pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatinya. Rasulullah bersabda, "Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana, serta wadah-wadah makan dan minum kalian." Ditambah lagi, ada pendapat yang mengatakan bahwa cicak yang dimaksud dalam hadis bukanlah seperti cicak yang ada di rumah, melainkan cicak padang pasir. Dalam catatan-catatan hadis yang berkaitan dengan anjuran bunuh cicak, ternyata semuanya menggunakan kata al-wajak. Istilah al-wajak di dalam bahasa Arab tidak merujuk kepada cicak biasa yang sering kita temui di dinding-dinding rumah kita. Selain itu, istilah al-wajak juga tidak mengacu pada tokek yang merupakan jenis cicak yang berukuran besar, yang dalam bahasa Arab disebut samu abros. Dalam Islam, memang penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk syariat dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Namun kita juga perlu memahami bahwa agama tidak hanya terbatas pada pahala pribadi, lalu mengabaikan keselamatan makhluk lain. Ada banyak aspek kehidupan yang perlu dipahami dan diterapkan agar Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, termasuk hewan-hewan yang juga berhak untuk hidup. Membunuh cicak atau makhluk lainnya boleh dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, namun tetap harus dilakukan dengan bijak dan proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.